Di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, artinya Muhammad seorang manusia yang sempurna. Insanul Kamil itu artinya adalah manusia yang sempurna, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Tentunya kitabnya ya lumayan ya tebal. Maka kita membahas per tema per judul. Di dalam judul ini kali ini kita akan membahas tentang kesempurnaan Nabi Muhammad SAW dalam memperhatikan mazhar cover atau jasmaninya yang mulia, dari mulai penampilan, suara, penglihatan, mata, itu hal yang nampak disebut mazhar. Mazhar itu adalah hal yang nampak, yang ditampakkan. Jadi selain baginda Nabi SAW mengajarkan, bahkan menekankan kita untuk memperhatikan batin kita, orang Islam juga seyogyanya harus memperlihatkan mazharnya, cover atau penampilannya. Tapi jangan salah satunya nggak ada. Orang peduli sama penampilannya lebih, batinnya kagak. Nah ini nggak benar. Juga orang batinnya dia peduli dengan batinnya, masya Allah bagus, penampilan dia nggak peduli, maka orang tersebut benar secara batin, tapi secara zahirnya dia takutnya nantinya kurang ajar. Sebagaimana kita kalau dalam sholat juga kan ada adab-adabnya. Masa iya dalam sholat pakai baju kucel-kucelan, kan begitu ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalau ketemu orang tua, kalau ketemu guru, masa iya kucel-kucelan, wahakata. Jadi emang dua-duanya harus diperhatikan secara zahir, secara batin. Nah, yang pertama i'tinamuhu bi badanihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih Nabi SAW memperhatikan badannya sebelum pakaian, sebelum yang lain, sebelum rumah? Nabi SAW memperhatikan badannya itu seperti apa? Nah, di sini Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki berkata, kana sallallahu alaihi wasallam ya'tani bi nadhafati badanihi wa ya'muru bidzalika. Adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan badannya, dan Nabi menyuruh umatnya untuk membersihkan badannya, meliputi rambut, kuku, ya, mandi, kotoran, nanti semuanya tuh kita bahas tuh. Istinja, semua yang ada di badan tuh. Alhamdulillah kita punya ajaran Islam yang luar biasa, ya, masya Allah. Sebagian ajaran mungkin ada yang talatuh bin najasat, seperti cuci muka pakai kencing sapi dan lain sebagainya, ya. Dan kita alhamdulillah Islam mengajarkan kebersihan, istinja menggunakan air biar kotorannya hilang secara sempurna, wahakala. Faqad kana yaghtasilu fi kulli usbu'in wa yuhafidhu ala ghusli yadayhi qabla ta'ami wa ba'dahu. Maka Nabi SAW mandi setiap minggu, setiap Jumat. Dalam satu riwayat seminggu sekali. Nah, ini ntar kita bahas nih, ya, kita bahas nih. Wa yuhafidhu ala ghusli yadayhi qabla ta'ami wa ba'dahu. Dan Nabi itu sangat menjaga mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Di sini mungkin ada yang bertanya, lah, Beb, Nabi mandi seminggu sekali bagaimana? Nah, kita aja mandi bisa setiap hari, kan begitu. Makanya kita kalau ada ilmu hadis, kalau ada satu riwayat, nggak bisa kita pahami secara mentah-mentah. Nabi mandi seminggu sekali, wah berarti kalau kita mau ikut sunnah, mandinya seminggu sekali. Mana orang-orang yang mengklaim dirinya mau ikut sunnah, mandi itu seminggu sekali tuh kan? Ya, jadi mandi masih setiap hari lah, belum ikut sunnah itu. Jadi di dalam hadis itu ada pemahaman yang mau disampaikan, itu adalah Nabi menjaga mandi beliau. Kalau dulu di Arab
air susah, cuaca kering. Kalau musim dingin nggak bau badan, nggak keringat. Ya, kalau musim panas juga panas, tapi nggak keringat. Kemudian air memang susah. Ada salah satu sepupu saya belajar di sana di Mekah, di Madinah. Ya kalau Hadramut alhamdulillah air luar biasa ya. Kalau di Mekah dan di Madinah itu beliau, kalau kita kan kalau umroh ke hotel, kalau ini coba kita nginep di rumah warga, air susah. Sehingga ketika dia nginep di rumah warga, dikasih tumpangan, dia mandi dulu setiap hari. Sama tuan rumahnya ditegur, "Ente mandi setiap hari," katanya. Kenapa? Bil airnya luar biasa, air lebih mahal dari bensin. Ya, nah itu di zaman sekarang. Bagaimana di zaman dulu yang memang benar-benar susah sama air. Sumber mata air satu-satunya yes, air Zam-Zam. Kalau sekarang kan airnya dari laut disuling. Enggak ada sumber air di sumur, di bor aja susah. Itu juga di Madinah. Maka kalau kita melihat zahir hadis Nabi mandi seminggu sekali, berarti kita ikutin seminggu sekali. Bukan itu yang mau disampaikan. Yang mau disampaikan adalah bagaimana Nabi menjaga mandinya di saat orang Arab kalau mandi sampai luar biasa, sampai lebih dari seminggu, sampai sebulan sekali, sampai ada yang agak mandi sama sekali. Tapi Nabi membawa ajaran Islam, memerintahkan para sahabatnya untuk mandi Jumat, untuk mandi junub. Lah iya kalau junub setiap hari masa kagak mandi? Lah pastinya mandi. Makanya ada hukum yang namanya tayamum. Karena kenapa? Saking susahnya air lah, kalau di negeri kita hampir kagak berlaku itu tayamum. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.